bertemu lagi dengan dia dan tim lintasberitahuan.com. Sahabat Lintas, apa kabar? Semoga baik dan sehat selalu ya. Ingat, kita tetap jaga kesehatan, tetap prokes ya tentunya. Sahabat Lintas, betapa pentingnya kesehatan dalam kehidupan kita. Banyak orang yang kebingungan sekali saat sakit atau butuh pelayanan kesehatan, di mana tidak memiliki biaya atau saat ingin berobat tidak memiliki kemampuan untuk pembiayaan pengobatannya. Maka solusinya adalah menjadi peserta JKN KIS di BPJS Kesehatan. Nah, kali ini dia sedang berada di kantor BPJS Kesehatan cabang Palangkaraya. Kenapa ya dia di sini? Nah, pasti sahabat Lintas juga penasaran karena dia ingin mengetahui tentang BPJS Kesehatan. Baik sahabat Lintas, ayo ikuti dia menemui Pak Masrur selaku Kepala BPJS Kesehatan kantor cabang Palangkaraya. Yuk yuk. Baik sahabat Lintas, seperti apa yang dia sampaikan tadi di opening, saat ini dia sudah bersama Pak Masrur selaku Kepala BPJS Kesehatan kantor cabang Palangkaraya beserta jajarannya. Selamat siang Pak Masrur, apa kabarnya Pak? Selamat siang, sehat Mbak Dia. Oke Pak, mungkin dia banyak hal yang ingin dipertanyakan berkenaan dengan BPJS Kesehatan ataupun kepesertaan JKN KIS. Mungkin masyarakat umum atau khususnya Kalimantan Tengah sudah tahu yang mengenai program JKN KIS. Bisa nggak Pak dijelaskan lagi sedikit apa itu JKN KIS, manfaatnya yang bila didapat dan juga mungkin untung ruginya lah Pak? Ya, jadi Mbak Dia, sebelum mungkin saya membahas atau menyampaikan ke sahabat BPJS di wilayah Kalimantan Tengah, saya memperkenalkan dulu tim saya. Di sebelah kanan ini Pak Cipta, Kepala Bidang Pesertaan dan Pelayanan Peserta. Kemudian samping Pak Cipta ada Pak Denli sebagai Kepala Bidang Pelayanan dan Keuangan. Inilah tim kami di Palangkaraya yang khusus di bidang kepesertaan dan pelayanan keuangan ya. Terkait dengan program JKN, jadi memang kita program JKN ini sudah 8 tahun ke-8 ya program JKN. Ini memang dasarnya itu dari adanya Undang-Undang SJSN, Sistem Jaminan Sosial Nasional tahun 2004, lalu kemudian terbentuknya BPJS Kesehatan itu oleh pemerintah dan DPR RI itu Undang-Undang 24 tahun 2011, KBPJS itu lahir ya, BPJS Kesehatan. Program ini program negara yang mana kita laksanakan. Tujuannya seluruh penduduk itu punya jaminan kesehatan nasional, dan program ini adalah program kita bersama-sama ya, seluruh pemangku kepentingan baik masyarakat pun ini adalah program bersama untuk mensukseskan program ini karena ini sangat bermanfaat oleh masyarakat. Dan sahabat BPJS Kesehatan perlu diketahui untuk dari kepesertaannya ini ada 2 kelompok besar. Yang pertama kelompok penerima bantuan iuran, yang kebetulan masyarakat kita yang strata sosial yang kurang beruntung, nah itu dibiayai iurannya oleh pemerintah, ya pemerintah pusat. Dan kelompok kedua itu adalah kelompok non penerima bantuan iuran. Non penerima bantuan iuran itu ada kelompok pekerja penerima upah tentunya, baik dia pegawai negeri maupun di badan usaha. Itu masuk kelompok pekerja penerima upah ya. Jadi membayar iurannya itu dari penghasilannya dan ada juga kontribusi pemberi kerjanya ya. Kemudian berikutnya ada di kelompok berikutnya adalah pekerja bukan penerima upah, yaitu masyarakat umum yang mampu membayar iuran ya, mampu membayar iuran, itulah kelompok PPPU Mandiri. Dan ini juga pemerintah daerah, kelompok ini juga bisa didaftarkan oleh kelompok PPPU ini oleh pemerintah daerah yang sekiranya mungkin masyarakat yang
kemampuan iurannya itu tidak akan sustain terus, jadi ini bisa di cover oleh pemerintah daerah kabupaten kota. Sampai kalau masyarakat umum yang benar-benar mampu membayar iuran itu mandiri, benar-benar mandiri ya. Dan kemudian kelompok berikutnya dari kelompok non PBI itu adalah bukan pekerja, misalnya investor ya, lawyers, pengacara, dokter itu bukan pekerja. Dia mendapatkan penghasilan sendiri dan bisa membayar iuran. Kemudian pensiunan itu kelompok-kelompok bukan pekerja ya. Nah itu kelompok dua besar itu. Lalu program JKN ini tadi yang kalau kita kaitkan dengan sekarang persoalan kita di kantor cabang kita di Kalimantan Tengah termasuk Palangkaraya adalah masalah iuran tertunggak ya, dengan cakupan kepesertaan yang akan tentu menjadi diskusi kita pada siang hari ini untuk terkait dengan kepesertaan dengan masalah tunggakan. Dan menurut saya manfaat daripada program JKN ini tentu banyak sekali manfaatnya. Karena apa? Ketika kita sakit itu tidak lagi kita pikirkan bagaimana biaya kesehatan kita ya, karena sudah ada kartu JKN kita. Jadi kalau kita sakit yang berbiaya mahal pun itu kita tidak pusing lagi untuk mencari dananya. Mungkin selama ini kalau kita sakit kita meminta bantuan dari pemerintah daerah atau saudara kita yang mampu, tapi saat ketika kita menjadi peserta JKN ya sudah, kita tidak lagi pikirkan masalah itu karena sudah ada kartu JKN. Jadi sudah lebih dipermudah ya Pak dengan adanya JKN. Lebih mudah. Lalu kita juga menolong saudara-saudara kita yang memang sakit, yang membutuhkan itu. Karena kita ikut dalam program JKN itu, kalau saya lagi sehat tidak membutuhkan untuk tindakan pelayanan kesehatan, ya tentu saya akan iuran yang saya kumpulkan itu ya dipakai oleh saudara saya yang lagi sakit tentunya ya. Jadi manfaatnya itu banyak sekali manfaatnya, dan menurut saya itu di agama kita juga, kalau muslim ke agama apapun itu kalau kita menolong orang itu saya rasa pahalanya ada ya. Jadi kalau di muslim amal jariah, kalau kita ikut itu mengiur jaminan kesehatan, walaupun tak sehat kita tidak memanfaatkan itu amal jariah buat kita. Kerugiannya saya rasa tidak ada kerugiannya ya, karena ini kerugiannya menurut saya tidak ada, karena justru kita ini saling tolong menolong ya, gotong royong untuk program JKN ini. Itu gambaran umum sebenarnya JKN ini yang jaminan kesehatan nasional oleh pemerintah. Mungkin itu Mbak Dia. Ya Pak ya. Tadi Bapak juga menyinggung mengenai tunggakan ya Pak ya. Untuk selanjutnya kalau untuk dengan iuran pembayaran sendiri seperti apa untuk peserta JKN KIS? Ya, terkait dengan iuran pembayaran ini, karena di sini ada teman saya kepala bidang penagih keuangan, nanti Pak Dendi bisa menjelaskan secara detail ya terkait dengan iuran tunggakan yang ada di wilayah kita Kalimantan Tengah. Monggo silakan Pak Dendi bisa menjelaskan secara detail. Oke, baik Pak Dendi, tadi mengenai dengan iuran pembayaran peserta JKN KIS itu seperti apa Pak? Baik Mbak Diah, kita membahas terkait dengan iuran. Ini konsepnya adalah peserta berkontribusi membayar iuran untuk memastikan program JKN KIS ini dapat sustain atau berkesinambungan untuk memberikan layanan kepada peserta sesuai dengan amanat undang-undang. Dan membahas terkait dengan pembayaran iuran, yang pertama untuk segmen yang dibayarkan iurannya oleh pemerintah itu sudah kita terima secara tiap bulan rutin paling lambat tanggal 10. Namun di lain hal kami catat terdapat kendala pada segmen PBPU atau yang kita sebut peserta mandiri. Nah ini mengalami penurunan dalam jumlah keaktifan dikarenakan peserta tidak membayar iuran. Nah kami sadari peserta tersebut terlambat membayarkan iuran JKN-nya dikarenakan satu, lupa membayar iuran, yang kedua itu finansial terdampak dikarenakan pandemi COVID-19. Untuk peserta menunggak yang tertinggi itu ada di Kota Palangkaraya
dengan total peserta menunggak sebesar 53.848 jiwa dengan total tunggakan sebesar 33 miliar 13 juta rupiah. Nah, ini besar harapan kami berdasarkan data tersebut untuk peserta yang masih mempunyai tunggakan untuk segera membayarkan tunggakannya, dan untuk yang telah membayarkan rutin ini tetap dibayarkan setiap bulannya paling lambat tanggal 10. Nah, untuk mengenai pembayaran sendiri itu channel pembayarannya? Terkait dengan kemudahan peserta dalam membayar iuran, kita juga bekerja sama dengan pihak bank dan MCash terkait dengan auto debit. Nah, ini auto debit mempermudah peserta menghindari lupa dalam membayar iuran. Nah, ini nanti peserta bisa registrasi auto debit bisa melalui mobil JKN atau perbankan, atau juga bisa ke BPJS Kesehatan, bisa melalui Pandawa. Nah, ini memudahkan peserta dalam mengaksesnya. Nah, mudah-mudahan dengan peserta ikut program auto debit ini dapat meningkatkan tadi keaktifan peserta khususnya pada segmen DPU atau peserta mandiri. Ya, yang penting sudah dipermudah ya Pak ya. Iya, betul. Oke, terima kasih ya Pak. Ini mungkin kita kembali ke Pak Masrul lagi. Bihi kebanggaan atas apa yang telah kuraih. Tapi tak ada kebahagiaan melebihi kecintaan pada ibu. Masa kritis ibumu sudah lewat, nak. Sudah ditangani dengan baik oleh dokter. Syukurlah, semua sudah tertangani. Kita beruntung hidup di Indonesia karena ada jaminan kesehatan dari JKN KIS. Ayo, segera daftar menjadi peserta JKN KIS. Dengan gotong royong, semua tertolong. Ketika hasrat memiliki muncul, berbagai upaya dilakukan. Ketika rasa takut kehilangan muncul, berbagai upaya akan dilakukan. Ayahmu telah ditolong oleh jutaan peserta JKN KIS. Terima kasih peserta JKN KIS. Iuran Anda telah menolong kami dan orang lain. Dengan gotong royong, semua tertolong. Oke, baik Pak Masrul, tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Dendi mengenai iuran pembayaran dan juga ada tunggakan Pak. Di Palangkaraya cukup tinggi untuk tunggakannya. Mungkin dari BPJS Kesehatan ada strategi lain untuk pembayaran menghindari tunggakan itu Pak? Ya, baik Mbak Dia. Tadi sudah dijelaskan Pak Dendi terkait dengan cara-cara pembayaran dan terkait dengan tunggakan yang disampaikan dari Pak Dendi memang cukup besar ya. Cukup besar ya Pak. Dan juga peserta yang menunggak juga ya cukup besar juga, 290.000 jiwa lebih itu ya. Kalau nominalnya 290 sekian miliar, 200 miliar lebih lah ya. Memang cukup besar tunggakan masyarakat umum ini yang mendaftarkan diri di Kalimantan Tengah. Dan memang kita dengan tunggakan itu, kita sebenarnya sebelum ada program atau inovasi yang kita lakukan di BPJS Kesehatan itu, sebelumnya kita sudah ada upaya dari BPJS Kesehatan itu, dari teman-teman keuangan, kita sudah melakukan penagihan kepada masyarakat yang menunggak lewat telekolekting, SMS 11, dan ada juga kita kerjasama dengan kader-kader JKN yang kita ke masyarakat untuk nagih iuran tertunggak tersebut. Tapi memang itu belum optimal ya, karena kelihatan memang capaian yang non-aktif itu masih banyak, dan itu menjadi PR kita ya, supaya banyak masyarakat ini menjadi aktif pesertanya. Nah, lalu kemudian inovasi kita yang kita akan kita sampaikan tentu ke stakeholder kita ini, termasuk pemerintah daerah dengan badan-badan usaha yang punya program CSR ya, karena ini ada namanya kita inovasi donasi crowdfunding untuk bagaimana bisa keterlibatan pihak lain, pihak ketiga termasuk perusahaan ini dengan supporting dari pemerintah daerah juga untuk tunggakan yang ada di Kalimantan Tengah ini bisa diselesaikan, tentu dengan keterlibatan perusahaan-perusahaan yang ada di Kalimantan Tengah ya, sehingga dengan lewat program CSR-nya ini bisa tunggakan itu diselesaikan, tunggakan itu, dan bahkan
selain tunggakan itu juga kita bisa bagaimana cakupan pesertaan di Kalimantan Tengah ini bisa tercapai target kita. Seluruh penduduk yang ada di Kalimantan Tengah ini sudah punya jaminan kesehatan nasional. Jadi ini memang program kita yang akan kita sampaikan ke pemerintah daerah untuk program donasi ini. Donatur siapapun yang ada di wilayah kita ini, pengusaha ya baik secara korporasi maupun secara pribadi yang memang mau menyumbangkan untuk itu ya, untuk persoalan tunggakan yang ada di Kalimantan Tengah. Tentu juga Mbak Dia, kita berharap dukungan support Bapak kita, Pak Haji Sugianto Sabran bisa mensupport kita dengan memfasilitasi dengan perusahaan-perusahaan yang ada di sini supaya tidak menjadi beban semua pemerintah daerah, kabupaten kota. Juga bisa di sini kita ada DPR RI, Dapil Kalteng, Pak Haji Agustian Sabran juga, dia adalah DPR RI Dapil Kalteng, juga bisa membantu ya. Kemudian juga ada juga DPD Dapil Kalteng, Pak Daerah Semarang, juga saya rasa tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah bisa juga memperhatikan masyarakatnya ya di Kalimantan Tengah, yang saya pikir ini bisa dibantu ya masyarakat Kalimantan Tengah. Jadi bersama-sama pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan para perusahaan-perusahaan ini untuk bagaimana tadi tunggakan-tunggakan itu bisa diselesaikan dan pesertanya juga bisa semakin bertambah. Itulah inovasi kita Mbak Dia yang kita akan sampaikan ke pemerintah daerah ya. Mudah-mudahan di periode ini bulan Agustus sampai Desember ini ada kabar baik ya buat pemerintah daerah dengan kita PU yang ada di Kalimantan Tengah untuk bisa diselesaikan tunggakan ini. Seperti itu Mbak Dia. Seperti itu ya Pak ya. Itu untuk mengenai strategi pembayarannya Pak ya. Untuk yang selanjutnya mengenai kepesertaan dan pelayanan kepada peserta JKN KIS Pak. Iya, terkait dengan kepesertaan dan pelayanan peserta di kantor cabang kami khususnya Palangkaraya ya. Di sini juga hadir Kepala Bidang Pesertaan dan Pelayanan Peserta Pak Cika. Beliau bisa menjelaskan secara rinci dan detail ya kepada sahabat BPJS Kesehatan ini yang menonton channel ini ya. Iya Pak. Silakan. Terima kasih Mbak Dia atas kesempatannya. Saya juga menyapa sahabat BPJS Kesehatan yang mungkin nanti menonton video ini. Izin menyampaikan terkait capaian ataupun cakupan kepesertaan khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan DKB atau data konsolidasi bersih semester kedua tahun 2020, tepatnya di bulan Juli 2021 ini. Data kependudukan yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah itu berjumlah kurang lebih 2.633.558 jiwa penduduk. Namun yang masih terdaftar baru sekitar kurang lebih 2.168.367 jiwa, sehingga secara persentase masih jumlahnya sekitar 82,34% dari total seluruh penduduknya. Sehingga masih ada gap kurang lebih sebesar 465.000 penduduk yang belum terdaftar atau 17,66%. Nah, secara keseluruhan itu merupakan data secara Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, untuk kami informasikan juga di Provinsi Kalimantan Tengah itu sendiri ada 3 kantor cabang Mbak Dia. 3 kantor cabang ini termasuk kita kantor cabang Palangkaraya. Nah, pertama saya sampaikan kantor cabang yang paling ujung, namanya kantor cabang Muara Tewe. Di sana khusus untuk membawahi atau mengelola daerah Das Barito, mulai dari yang paling puncak Murung Raya, kemudian Barito Utara atau Muara Tewe sendiri, kemudian turun lagi ada Barito Selatan Buntok, dan yang terakhir Barito Timur Tamiang Layang. Kemudian kantor cabang yang kedua namanya kantor cabang Sampit, itu di daerah Kotim yang membawahi Kota Waringin Timur Sampit, kemudian Kota Waringin Barat Pangkalan, ada Lamandau juga, kemudian Sukamara dan Saruyan. Nah, yang terakhir itu kantor cabangnya kantor cabang kita sendiri yang paling tercintai tentunya, kantor cabang Palangkaraya.
Nah, di sini membawahi termasuk provinsinya. Kita juga ada Kota Palangkaraya, kemudian Kabupaten Kapuas, Pulang Pisau, Gunung Mas, dan Katingan. Nah, untuk jumlah penduduk yang sudah terdaftar ke program JKN-KIS khusus untuk di wilayah KC Palangkaraya itu memang paling rendah sih di antara kantor cabang yang lain. Jadi yang lainnya, jadi kurang lebih baru sekitar 73,55% yang terdaftar dari total seluruh penduduk yang masuk di lingkup atau wilayah kantor cabang Palangkaraya. Sehingga memang ada tugas besar di sini. Namun ini tidak hanya tugas BPJS Kesehatan, Mbak. Memang kami mengawal di sini sebagai program JKN-KIS. Namun di sini kami sampaikan juga, seperti yang disampaikan Bapak Kepala Cabang, tentunya harus mendapat dukungan juga dari pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten, termasuk juga stakeholder dan tentu saja perusahaan-perusahaan untuk mensupport agar harapan kita sih seluruh penduduknya terdaftar melalui program yang tadi disinggung oleh Bapak Kepala Cabang. Kurang lebihnya seperti itu terkait kepesertaan yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Kita itu tadi mengenai kepesertaannya. Kalau untuk pelayanan sendiri kepada peserta JKN-KIS, baik, izinkan kami lagi menyampaikan karena memang bidang kami ini ada dua ya Mbak ya, kepesertaan dan pelayanan peserta. Jadi memang khususnya di era pandemi saat ini, BPJS Kesehatan tetap menerima tentunya peserta yang datang berkunjung ke BPJS Kesehatan. Tentunya juga dengan menggunakan protokol standar layanan kesehatan agar baik dari sisi peserta ataupun petugas itu sendiri terlindungi dari COVID-19 ini. Kemudian juga untuk peserta yang memang tidak bisa ataupun menghindari untuk datang ke kantor cabang itu sendiri, kami juga menyediakan kanal-kanal layanan lain. Mulai dari kita bisa mengakses melalui mobil JKN seperti yang sempat disinggung juga oleh Bapak Kepala Cabang. Kemudian juga kita ada yang namanya Cikapika. Nah, Cikapika ini kalau Cika kita bisa melalui chat. Nanti secara otomatis dibalas oleh admin robotik lah seperti itu. Kemudian untuk Pika-nya bisa melalui care center di 1500-400. Dan yang terakhir kami juga sampaikan Mbak Dia, kita ada yang namanya Pandawa. Pandawa ini pelayanan administrasi melalui WhatsApp, karena memang harus kita akui masyarakat kita paling banyak menggunakan WhatsApp. Nah, nanti mulai dari lapisan terbawah sampai yang di atas bisa mengakses WhatsApp itu ke nomor yang kami sudah sediakan untuk wilayah kantor cabang Palangkaraya, membawahi tadi Kapuas, Katingan, Pulang Pisau, dan Gunung Mas. Jadi kurang lebihnya seperti itu terkait pelayanan yang ada di BPJS Kesehatan. Oke, terima kasih Pak Dita. Pengumuman. Ada apa? Sekarang bayar iuran JKN-KIS atau debit makin mudah melalui semua jenis kartu debit, kartu kredit yang berlogo Visa, atau Mastercard. Wah, gimana caranya? Gunakan aplikasi mobile JKN lalu pilih menu pendaftaran atau debit, selanjutnya pilih kartu debit atau kartu kredit. Masukkan nomor handphone, kemudian klik daftar. Masukkan kode verifikasi yang telah dikirim, pilih tambah kartu kredit atau debit sebagai sumber dana. Lengkapi data kartu kredit dengan klik New Credit Card. Kemudian klik proses registration. Masukkan kode OTP yang dikirim ke nomor handphone, kemudian klik submit, tunggu beberapa saat, dan registrasi sukses. Pastikan status kepesertaan aktif dengan membayar iuran JKN-KIS melalui autodebit untuk proteksi kesehatan dan keuangan keluarga Anda. Autodebit makin praktis, bebas terlambat bayar iuran, bebas denda pelayanan. Info lebih lanjut, hubungi BPJS Kesehatan Care Center 1500-400. Dengan gotong royong, semua tertolong. Nama saya Widarto. Sehari-hari pekerjaan saya jualan bakso di Siwalangkerto juga di sini. Saya ikut BPJS kurang lebih 2 tahun. Nah, penglihatan saya ya enak pakai BPJS. Karena apa ya? Kita sudah ditanggung sama pemerintah walaupun kita baru bayar 2 bulan kayak pengalaman saya kemarin toh. Baru bayar 2 bulan kita udah operasi kecil, sedangkan biaya katanya dokter bedah itu waktu itu hampir 3 juta. Ya, sedangkan kita baru bayar berapa?
mungkin ada 2 bulan atau 3 bulan kemarin tuh kita udah bebas biaya. Enaknya kan di situ. Kita itu nganggapnya BPJS itu kewajiban, bukannya gimana ya. Masalahnya kita itu kalau punya tanggungan tuh nggak mau nunggak gitu, nggak mau. Kita punya uang, ya udah kita bayar. Kebijakan pemerintah 100% ya kita harus bayar. Baik Kak Nasrul, tadi sudah dijelaskan juga sama Pak kita mengenai kepesertaan dan pelayanan di kantor cabang ya Pak ya. Dan ini yang selanjutnya pelayanan kesehatan di rumah sakit atau yang sebenarnya jadi hak para peserta JKN KIS ini sesuai kelas-kelas peserta bagaimana Pak? Iya, jadi tadi sudah kita jelaskan ya masalah pelayanan peserta di kantor cabang ya, dan mungkin karena pertanyaan Mbak Dia terkait dengan pelayanan kesehatan, maka saya mungkin juga ingin menambahkan dari rangkaian tadi pelayanan peserta. Jadi kalau kita bicara masalah pelayanan peserta di pelayanan kesehatan, tentu pelayanan kesehatan ini ada tingkat pertama, ya puskesmas, dokter praktek sore, klinik, kemudian kita lanjut itu rumah sakit. Ya. Jadi masyarakat kita itu ketika dia akan memanfaatkan anggaran online, jadi kalau dia mau berobat di vaskes tingkat pertama, dia tidak perlu datang ke puskesmas dulu untuk mendaftar. Dia lewat mobile JKN mendaftar untuk berobat di tingkat pertama, lalu dia sudah dapat informasi urutan keberapa di poli mana dan jam berapa dia harus dilayani di poli ya. Dan peserta itu nanti mungkin ya 5-10 menit baru terlayani poli, baru dia ke puskesmas. Jadi sekaligus karena mengurai antrian itu, apalagi sekarang di era pandemi ya, kita tidak berkumpul ya, masyarakat tidak berkumpul orang banyak, jadi antrian online itu sangat inline dengan pandemi sekarang ya, karena itu mengurai antrian. Nah itu setelah masyarakat bisa memanfaatkan antrian online itu, juga akan bridging connect ke rumah sakit juga seperti itu. Poli rumah sakit kita akan diperiksa dokter di poli A, B, C, D misalnya, di mana sesuai penyakit kita. Misalnya di poli penyakit dalam, oh iya saya antrian ke sekian antriannya, jadi ke sana itu ya itu tadi kurang lebih 5-10 menit akan dilayani baru kita ke sana, sehingga tidak akan berkumpul orang di sana ya. Jadi itu sangat bermanfaat saya rasa antrian online itu kepada masyarakatnya ya. Itu dari sisi antrian. Dan ada lagi beberapa aplikasi yang kita sekarang sampaikan ke rumah sakit yang untuk pelayanan peserta di fasilitas kesehatan. Misalnya bagaimana masyarakat tahu bahwa kamar rumah sakit itu sudah kosong, bednya sudah kosong. Jadi itu juga ada aplikasinya. Lalu kemudian juga ada masalah daftar operasi, antrian operasi. Antrian operasinya juga bisa kita tahu. Oh di Dori Silvanus saya antrian operasi saya urutan sekian. Nah saya bisa mencari rumah sakit yang lain itu lebih cepat saya akan dioperasi. Maka saya bisa cari rumah sakit yang mungkin antriannya pendek. Ya itu juga ada aplikasinya, tindakan operasi, aplikasi tindakan operasi itu juga ada ya. Kemudian ada juga aplikasi pengaduan SIPP namanya ya, itu juga masyarakat bisa sampaikan di aplikasi tersebut. Dan juga ada namanya BPJS 1. BPJS 1 itu orang BPJS kesehatan yang berkunjung ke rumah sakit, situ mereka akan membantu ya masyarakat peserta JKN ini yang ketika ada permasalahan di rumah sakit itu bisa dengan lewat BPJS 1 itu menyampaikan permasalahannya, lalu akan dibantu untuk supaya pelayanan di rumah sakit itu bisa lancar ya. Itu BPJS 1. Itu sekelumit administrasi pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan. Itu dari sisi administrasi. Lalu kemudian dari sisi medisnya ya tentu
Ya, untuk pelayanan medis, ya tentu ini di ranah medisnya. Kami berharap untuk peserta JKN yang dari sisi medisnya, kalau ada persoalan-persoalannya juga, itu juga bisa disampaikan ke BPJS satu tadi. Seperti itu Mbak, ya pelayanan peserta JKN yang ada di fasilitas kesehatan. Oke, mungkin itu ya Pak untuk pelayanan di rumah sakit ya Pak. Yang selanjutnya mungkin kita juga perlu tahu mengenai obat-obatan Pak. Mungkin masyarakat atau peserta JKN KIS perlu tahu obat-obatan apa saja yang ditanggung dan tidak ditanggung oleh BPJS Pak. Ya, terkait dengan benefit JKN termasuk obat gitu ya. Karena kalau pembayaran ke rumah sakit itu sistemnya paketing ya, paket INASIBC. Jadi semua sudah masuk di dalamnya, yaitu sistemnya diagnosa penyakitnya itu bayarnya sekian ya. Jadi sudah masuk obat, jasa medis dan alat bahan yang dipakai. Jadi kalau misalnya ada obat-obat yang diresepkan oleh teman-teman di rumah sakit di poli, disuruh bayar item obat, ada beberapa item itu by regulasi, menurut regulasi itu sebenarnya kalau peserta JKN berobat di fasilitas kesehatan itu sudah tidak ada lagi biaya, tidak diberikan lagi beban oleh peserta JKN itu biaya kesehatan yang ada di fasilitas kesehatan. Artinya itu kan obat, ada namanya obat formularium nasional yang di JKN. Lalu kalau teman-teman di rumah sakit, dokter meresepkan di luar formularium nasional, maka itu harusnya menjadi beban manajemen rumah sakit, tidak kepada peserta JKN. Nah, jadi tahunya peserta JKN itu ya nggak ada bayar-bayar. Nah, ini yang selalu kita koordinasikan ke teman-teman di fasilitas kesehatan agar benar-benar regulasi dari pemerintah ini, dari Kementerian Kesehatan tentunya ya, obat-obat yang diresepkan itu kalau di luar Fornas itu ya menjadi beban manajemen kesehatan, manajemen rumah sakitnya, dan harus ada komunikasi yang intens kepada teman-teman di poli yang meresepkan dengan manajemen supaya ya tidak banyak meresepkan obat-obat di luar Fornas. Karena kalau meresepkan banyak di luar Fornas itu tentu akan menjadi beban manajemen rumah sakit, karena tidak menjadi beban peserta. Nah, kalau sudah terlanjur diresepkan seperti itu, kwitansi pembelian daripada peserta JKN itu bisa disampaikan ke manajemen rumah sakit untuk dilakukan penggantian. Jadi ada faktur pembelian di luar itu diganti oleh manajemen rumah sakit. Ya, itu konsep daripada regulasi untuk pelayanan kesehatan di rumah sakit. Apapun itu, alat bahan habis pakai, obat, itu sebenarnya sudah tidak ada lagi bayar oleh peserta JKN. Itu regulasinya ya. Seperti itu Mbak. Yang pada intinya peserta JKN KIS itu menikmati sekali pelayanan dari BPJS ya Pak ya. Ya. Tidak menyulitkan seperti itu. Oke Pak, terima kasih sebelumnya untuk penjelasannya bincang-bincang kita pada hari ini. Juga sudah dijelaskan oleh Pak Cipta, Pak Dendi juga mengenai program JKN, mengenai iuran dan juga mengenai cara pembayaran dan pelayanan juga. Mungkin ada pesan dan harapan Bapak untuk pemerintah daerah ataupun masyarakat Kalimantan Tengah Pak? Iya, yang perlu saya sampaikan ini ya kepada seluruh masyarakat ya, ini masyarakat harus tahu nih Pak. Ya, supaya kita satu channel lah, satu paham, satu mindset dengan masyarakat terkait dengan program JKN yang diselenggarakan oleh pemerintah lewat BPJS Kesehatan. Ya. Jadi sekarang masyarakat itu masih memikirkan kalau menjadi peserta JKN itu rugi kalau dia menjadi peserta membayar iuran terus tapi nggak pernah pakai. Ya, itu. Nah, itu yang menjadi mindset masyarakat itu. Ngapain saya ikut program JKN? Saya kan sehat, nggak sakit. Rugi dong saya bayar terus iuran, nggak pernah saya pakai. Nah, itu jadi mindset itu kita harus rubah. Harus dirubah bahwa program JKN itu adalah program kita bersama-sama. Bagaimana supaya program ini bisa berkelanjutan? Tentu kita harus bergotong royong. Ya, prinsip atau slogan di BPJS Kesehatan itu dengan gotong royong semua tertolong. Ya, itu yang saya harus
mau sampaikan ya pesan kepada harus seluruh didengar masyarakat oleh di kota. peserta JKNKIS dan Ya. masyarakat ya. Kemudian untuk tentu ini harapan kami dari Bpjs Kesehatan, karena tadi di awal kita persoalkan masalah bagaimana Provinsi Kalteng itu semua menjadi peserta JKN dan iuran yang terbayarkan, maka kami berharap ya tentu support dari semua stakeholder yang ada di Kalimantan Tengah, pemerintah provinsi, daerah, kabupaten kota, masyarakat yang ada itu upaya pemerintah daerah bagaimana supaya semua masyarakatnya menjadi peserta JKN, kemudian iurannya semua lancar terbayar, masyarakat jangan lagi menunggak membayar iuran, setiap bulan harus bayar iurannya ya, untuk itu sehingga dana jaminan sosial yang kita kumpul itu bisa kita bayarkan ke fasilitas kesehatan ya. Dan terima kasih banyak kepada seluruh pemerintah daerah yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, kabupaten kota atas kerjasamanya selama ini yang sudah mendaftarkan masyarakatnya menjadi peserta pekerja bukan penerima upah dan pemerintah daerah. Harapan kami bisa ditingkatkan cakupannya sehingga pemerintah daerah bisa lebih luas lagi cakupan masyarakatnya ya. Kemudian berikutnya adalah bagaimana perusahaan-perusahaan ada di Kalimantan Tengah ini ya CSR-nya itu Bisa mensupport ya Pak. mensupport itu, sehingga saya rasa kalau pemerintah daerah mungkin fiskal kemampuan daerah terganggu di saat-saat ini, itu bisa dibantu oleh CSR dari perusahaan-perusahaan untuk membantu pemerintah daerah supaya masyarakat ini tercover semua program JKNKIS. Itu harapan kami dari Bpjs Kesehatan untuk pemerintah kabupaten kota dan seluruh masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah. Saya rasa itu Mbak Dia. Mungkin itu ya pesan dan harapan dari Pak Masul. Oke sahabat lintas, demikian bincang-bincang kita pada siang hari ini bersama BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palangkaraya. Untuk sahabat lintas, jika ada kritik, saran dan komentar bisa sore-sore di kolom komentar kita. Dan juga jangan lupa subscribe channel YouTube kita yaitu lintasbikawan.com. Oke sahabat lintas, dia akhiri sampai jumpa dan bye-bye.